dan rekan-rekan operator kurikulum dari masing-masing sekolah yang saat malam hari ini bisa bergabung, yang saya hormati dan terima kasih kegiatan ini bisa kita lakukan. Kegiatan ini yang kemarin dalam pelaksanaan kegiatan secara luring yang dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah dan satu pendamping dari masing-masing sekolah. Alhamdulillah sudah terlaksana sehingga secara administrasi karena di kurikulum yang akan kita laksanakan ini nanti 2 dokumen. Yang pertama adalah dokumen kurikulum 2013. Yang mana dokumen kurikulum 2013 ini nanti adalah kelas 2, 3, 5, dan 6. Lalu kurikulum yang kedua adalah kurikulum merdeka yang diikuti atau dilaksanakan oleh kelas 1 dan kelas 4. Saya kira untuk kurikulum 2013, karena di tahun kemarin kita sudah melaksanakan, dan kaitannya dengan dokumen, panjenengan semua masih memiliki dokumen tahun 2021-2022. Sehingga dokumen di tahun 2021-2022 itu panjenengan copy paste saja. Di copy paste, terus hasil kopiannya direvisi, disesuaikan untuk tahun 22-23. Lalu untuk dokumen pendukungnya, jadi nanti untuk struktur kurikulumnya, itu nanti juga panjenengan kurangi yang kelas 1 dan kelas 4 untuk yang kurikulum 2013. Lalu untuk dokumennya, dokumen yang lain seperti silabus, RPP, itu nanti untuk sampelnya per kelas juga panjenengan beri sampel. Misalnya terutama yang kelas 1 dan kelas 4 tidak perlu, nanti kelas 1 dan 4 nanti masuk di kurikulum merdeka. Jadi untuk dokumen misalnya silabus itu nanti kelas 2, kelas 3, kelas 5, kelas 6 panjenengan beri sampel 1 mapel saja untuk yang nanti diunggah. Karena kalau terlalu banyak nanti unggahannya juga panjenengan akan menjadi beban dari panjenengan. Terus untuk RPP-nya juga nanti diberi sampel saja. Sampel artinya misalnya yang kelas 2 diambil 1 mata pelajaran saja, atau mungkin kalau masih tematik ya kalau satu tema juga terlalu tebal, nanti panjenengan ambil mungkin 1 subtema misalnya. 1 subtema berarti pembelajaran dalam 1 minggu. Sehingga nanti untuk dokumen pendukungnya atau lampirannya, baik lampiran 1 maupun lampiran 2, jadi nanti lampiran 1 itu silabus, lampiran 2 adalah RPP. Itu nanti juga ada meskipun tidak lengkap karena hanya sampel.
Jadi seperti tahun kemarin yang sudah kita laksanakan, sehingga untuk yang kurikulum 2013, saya kira teman-teman ini tidak ada kesulitan. Lalu untuk dokumen yang sebagai pendukung F1 sampai F9, F1 sampai F9 itu yang kurikulum 2013 tetap untuk dipenuhi. Kecuali yang misalnya rekap RPP dan RPP dari silabus dan RPP yang dilaksanakan oleh kepala sekolah yang F8 itu nanti dikurangi untuk yang kelas 1 dan kelas 4. Jadi kelas 2, 3, 5, 6 itu untuk rekap silabus dan RPP untuk penilaiannya tetap dilampirkan yang F8-nya. Saya kira untuk F1 sampai F9 saya kira tidak perlu kami ulas, yang jelas teman-teman operator sekolah ini semuanya sudah memahami. Nah, untuk cara upload dokumennya nanti biar dipandu Mas Dodi. Jadi monggo teman-teman nanti mengikuti untuk upload dokumennya itu biar dipandu oleh Mas Dodi. Sekarang untuk yang kurikulum Merdeka. Mohon maaf ini saya share screen dulu untuk kita tampilkan. Bagaimana Bapak Ibu dilihat ini? Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya. Jadi sekarang yang kurikulum Merdeka. Yang kemarin sampel yang sudah kami berikan itu atau yang kemarin diberikan oleh Pak Yato, yang mana itu kami suruh untuk merevisi menyesuaikan dengan sekolah di Girimarto yang mungkin sudah diunggah oleh Pak Yato kepada semua kepala sekolah. Namun untuk kata pengantarnya kemarin ada kendala, sehingga untuk kata pengantarnya saya suruh ganti yang ini. Yang ini sehingga ini nanti kemarin yang menjadi kendala adalah masalah yang ini Bapak Ibu. Yang nomor ini terkait dengan regulasinya. Yang ini, hal ini didasarkan pada keputusan menteri dan seterusnya nomor sekian. Yang kemarin kesulitan untuk mencari referensinya, sehingga kami ganti yang ini. Yang ini sudah lengkap, nomornya sudah ada, sehingga nanti Bapak Ibu pendamping menggunakan yang ini. Nanti setelah selesai kegiatan ini, contoh ini barangkali belum di-share oleh Pak Yato, nanti kami share di grup. Panjenengan bisa mengambil contoh yang ini. Khusus Maaf Pak, belum sempat. Oh, Pak Yato ini sudah nyambung, belum sempat ya Pak ya? Belum sempat nyambi nih Pak, di tempatnya wong mantu. Maaf teman-teman, maaf nanti atau besok pagi insya Allah. Ya, gak wong mantu berarti mangan enak. Kali muter Pak. Oke, ya. Jadi nanti setelah selesai saja, karena Pak Yato ternyata juga belum sempat, karena Pak Yato juga sebagai pemateri BIMLAT
IKM, sehingga juga banyak kesibukannya. Sehingga ini nanti saja setelah selesai kegiatan ini kami share di grup, nanti bisa panjenengan sesuaikan dengan sekolah masing-masing. Ini yang kaitannya dengan kata pengantar. Jadi nanti untuk yang di bawah ini nanti panjenengan sesuaikan dengan kondisi di sekolah panjenengan. Nih, jadi kaitannya dengan kata pengantar itu yang perlu nanti direvisi Bapak Ibu, sehingga kalau nanti panjenengan menggunakan yang ini tidak kesulitan untuk mencari referensi sebagai dasar hukum kegiatan kurikulum di sekolah panjenengan untuk bisa dilaksanakan. Baik, ini yang kaitannya dengan kata selanjutnya kaitannya dengan SK. SK yang nanti harus panjenengan buat. Yang pertama adalah SK tim pengembang kurikulum. Yang kemarin dari Pak Ayat juga sudah diunggah di grup Bimlat kepala sekolah di Giri. Contohnya ini. Nah, selanjutnya yang perlu kami berikan penegasan bahwa untuk SK, semua SK apa saja itu tanda tangan di bawah, ditandatangani oleh kepala sekolah, ini tanpa NIP dan tanpa gelar. Jadi misalnya kepala SDN 1 Sanan Sarnoko, ya hanya Sarnoko ini, tidak ada NIP-nya dan tidak ada gelarnya. Jadi semua SK pembuatannya seperti itu. Baik SK PBM yang nanti di awal tahun pelajaran itu kepala sekolah atau sekolah akan kepala sekolah juga tanpa NIP, tanpa gelar. Jadi seperti contoh yang sudah kami tampilkan pada layar itu. Sehingga kaitannya dengan SK ini nanti memang konsiderannya berbeda dengan surat-surat yang lain. Jadi ini perlu dipahami kepada teman-teman semua kaitannya dengan pembuatan SK ini. Dilampiri berita acara dan juga undangan rapatnya, karena ini pembentukan tim pengembang kurikulum. Tim pengembang kurikulum yang nanti dalam pembentukan kepanitiaannya, pembentukan timnya itu harus dilengkapi dengan undangan, lalu daftar hadir dan juga notulen dan berita acara pelaksanaan kegiatan rapat tersebut. Jadi nanti yang harus disediakan oleh sekolah kaitannya dengan kurikulum ini nanti harus dilengkapi dengan SK penetapan TPK. Jadi SK penetapan TPK-nya ini. Lalu yang kedua, SK penetapan KKM untuk yang kurikulum 2013. Hanya istilahnya kalau di kurikulum 2013 itu KKM, kalau di kurikulum Merdeka nanti istilahnya menjadi KKTP. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran.
Jadi bedanya itu, jadi nanti untuk di kurikulum Merdeka tidak usah pakai SK KKM-nya. Jadi SK KKM ini nanti ditetapkan oleh kepala sekolah di kurikulum 2013. Lalu yang ketiga itu adalah SK Kaldik, pendidikan. Itu juga nanti harus disiapkan, dilampirkan. Dan juga berita acara review kurikulum. Review berarti dari utamanya yang kurikulum 2013 itu direview, artinya direview itu direvisi, disesuaikan, dan nanti reviewnya harus dibuat berita acara. Jadi semuanya dari SK penetapan KKM, SK Kaldik, SK review kurikulum, ini nanti harus dilengkapi seperti pembuatan SK PPK ini. Jadi dilengkapi dengan surat undangan, daftar hadir, lalu notulen dan berita acara. Kalau notulennya tidak dibuat, yang penting berita acaranya sudah ada, nanti hasil keputusannya dimasukkan di berita acara itu. Sehingga notulennya tidak dibuat, sehingga sudah mengurangi pekerjaan penjenengan. Jadi yang wajib untuk dilampirkan itu nanti adalah surat undangan, daftar hadir, dan berita acara. Kalau KKM ya berita acara KKM. Kalau review kurikulum ya berita acara review kurikulum. Begitu dan seterusnya. Terus kalau itu SK, baik SK PPK, SK KKM, SK Kaldik, itu nanti tetap kepala sekolah di bawah itu untuk membubuhkan namanya tanpa gelar dan tanpa NIP. Tapi tetap tanda tangan dan stempel sekolah. Nah, ini merupakan sebenarnya regulasi ini sudah lama, cuman untuk di Giri Marto itu belum disosialisasikan. Jadi sebenarnya regulasi ini sudah lama. Seperti itu. Juga harus dipahami teman kepala sekolah utamanya, karena yang bertanggung jawab nanti adalah kepala sekolah. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati kaitannya dengan kurikulum Merdeka yang nanti perlu segera kita siapkan. Terus nanti setelah Mas Dodi nanti memberikan tata cara upload, munggah, dan lain sebagainya, monggo nanti dari masing-masing sekolah setelah kegiatan malam hari ini terus segera mempersiapkan menyelesaikan administrasi. Deadline nanti minggu depan saya harapkan semua sekolah itu sudah bisa upload dari dokumen yang dipersyaratkan untuk mengunggah kurikulum ini. Terus untuk lampiran yang kurikulum Merdeka itu juga lampirannya sama. Jadi ada tujuan pembelajaran nanti yang dibuat oleh sekolah. Jadi nanti dari CP kelas 1, kelas otomatis berarti nanti fase A dan fase B nanti diambil sampel saja. Terus tujuan pembelajaran, monggo itu nanti untuk tujuan pembelajaran barangkali dari teman-teman yang kelas 1-4 ini sudah selesai untuk BIMLAT-nya, sehingga mereka mungkin untuk tujuan pembelajaran juga sudah disiapkan. Itu nanti sebagai sampel untuk sampel kurikulum yang kurikulum Merdeka. Juga ATP-nya, alur tujuan pembelajaran. Jadi kalau tujuan pembelajaran itu kalau di kurikulum 13 identik dengan KD.
Jadi identik dengan KD, itu tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Terus untuk ATP itu identik dengan silabus. Jadi nanti di ATP, alur tujuan pembelajaran, nanti berarti ada ya tujuan pembelajarannya apa. Berarti itu kalau di kurikulum 13 KD-nya. Terus nanti metode yang digunakan apa. Terus sarana prasarananya, alat peraga, dan lain sebagainya dari teman-teman kelas 1, kelas 4 kemarin sudah menerima materi ini. Sehingga nanti penjenengan tinggal minta yang kelas 1 dan kelas 4 itu nanti sebagai sampel. Sampelnya tidak usah banyak-banyak. Misalnya penjenengan mengambil satu mata pelajaran saja misalnya, yang kelas 1, terus kelas 4-nya juga demikian. Terus untuk lampiran ini nanti juga dilengkapi dengan modul. Ada modul ajar dan ada modul proyek. Monggo ini nanti dibuat sederhana saja, yang penting dilengkapi. Karena itu nanti juga wajib untuk diunggah sebagai pelengkap dokumen yang nanti untuk melengkapi dokumen 1 dari kurikulum Merdeka. Tapi kalau kaitannya dengan Kaldik itu nanti sudah menyatu di kurikulum 13. Kalau di kurikulum 13 nanti sudah dilampirkan, maka di kurikulum Merdeka tidak perlu. Hanya ureannya saja, barangkali di babnya itu ada yang memasukkan Kaldik, monggo itu ditambahkan. Cuma nanti lampirannya untuk Kaldik ini nanti kalau di kurikulum 13 sudah ada, saya kira panjenengan tidak perlu untuk menambahkan di kurikulum Merdeka. Itu Bapak Ibu kaitannya dengan SK yang harus perlu kita pahami, bersama. Jadi kalau kaitannya dengan kurikulum Merdeka, untuk pengorganisasian monggo itu mungkin dari pembelajaran yang intrakurikuler itu bisa dilaksanakan secara tematik dan bisa dilaksanakan secara pendekatan mata pelajaran. Nah, monggo nanti untuk guru kelas 1-4 nanti perlu panjenengan mintai untuk informasinya menggunakan yang mana. Kalau memang menggunakan pendekatan mata pelajaran, ya monggo itu disesuaikan, karena ini nanti yang kurikulum Merdeka yang melaksanakan kan kelas 1 dan kelas 4. Kalau kelas yang lain kan belum. Sehingga nanti kuncinya di kelas 1 dan kelas 4. Kalau guru kelas 1, kelas 4 menghendaki pembelajaran dengan pendekatan mata pelajaran, ini nanti ya monggo untuk dilaksanakan atau dibuat seperti itu. Jadi untuk kegiatan intrakurikulernya. Kalau kokurikulernya berarti itu nanti pembelajaran berbasis proyek dalam rangka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lalu untuk seninya monggo itu ada 4 pilihan, boleh mengambil lebih dari 1, boleh mengambil 1. Jadi yang seninya kan ada 4 pilihan. Seni tari, seni musik, seni teater, dan seni rupa. Jadi dari keempat itu bisa pilih salah satu. Atau mungkin mengambil 2, monggo. Itu nanti tergantung dari sekolah masing-masing. Selebihnya itu bisa dilaksanakan di ekstrakurikulernya. Di ekstranya nanti di program
program sekolah itu nanti, sehingga ekstranya dimasukkan untuk ekstranya apa saja. Misalnya seni musik, seperti Sanan 1 itu kan ada kerawitan. Kerawitan itu masuk di seni musik, musik tradisional. Nah, mungkin yang lain ada seni yang lain, monggo itu bisa dimasukkan. Saya kira sekilas seperti itu Bapak Ibu. Barangkali sebelum kami akhiri, ada pertanyaan, monggo kami persilahkan pada teman-teman yang malam hari ini mengikuti kegiatan ini. Monggo kami persilahkan. Iya, saya mau bertanya Pak. Oke, monggo. Oke, pangapunten, terkait untuk penguploadannya itu nanti yang kurikulum Merdeka dan kurikulum K13, yang Merdeka itu kelas 1 dan 4 dan kelas lainnya itu berarti KK13 itu penguploadannya jadi satu. Untuk ya, berkas jadi satu Mas. Jadi satu. Jadi nanti misalnya K13 selesai, terus diikuti yang kurikulum Merdeka. Atau sebaliknya, monggo nanti seandainya kurikulum 13 diupload, sudah lengkap, terus selanjutnya yang kurikulum Merdeka. Atau sebaliknya, yang penting kurikulum Merdeka nanti diupload lengkap, baru diikuti kurikulum 13. Begitu Mas Dodi. Iya Pak, berarti nanti berkasnya itu bersama-sama ya, penguploadannya ya. Ya, berada dalam satu sekolah. Jangan Iya. sampai terjadi seperti tahun kemarin. Itu ada sekolah yang akhirnya tidak muncul, tetapi ada satu sekolah yang kedobelan. Monggo nanti juga dari masing-masing sekolah untuk lebih mencermati kaitannya dengan penguploadannya ini. Oke, begitu Mas Dodi. Oh, nggih Pak, matur suwun. Untuk teman yang lain monggo. Nggih, nyuwun ngapunten Pak Nardi badhe matur. Bumul monggo Bumul. Untuk kurikulum yang KK Merdeka itu yang benar itu kan dalam halaman depan itu terdiri dari 5 bab ketinggalipun Pak. Tapi untuk rincian kalau wingi contonipun sekawan bab. Lah menika ingkang leres niku mangke 4 bab atau 5 bab ngoten Pak. 5 itu apa saja, Bu? Saya malah tidak hafal. Depan ingkang terakhir menika rincianipun apa nggih Pak, pembelajaran kula mau buka tutup tapi lah kesupen kula. Sebentar. Nggih. Lebih Pak halaman depan kan poinnya bab 1, 2, 3, 4 ngoten gitu. Gangsal. Coba sebentar, sekarang kami tampilkan yang contoh yang kemarin, mohon maaf kami mencari filenya, begitu Bapak Ibu. Yang contoh bisa dilihat Bapak Ibu? Belum. Belum? Belum. Bentar. Halo, bagaimana bisa dilihat ini yang tampilan yang kami unggah? Nggih Pak. Nggih, Pak. Bisa Pak, bisa dilihat, bisa. Ya. Oke, ini contoh yang kurikulum Merdeka dari halaman depan sampai
halaman akhir kaitannya dengan dokumen 1. Dokumen satunya. Nah, ini hanya contoh saja. Untuk gambar di depan ini panjenengan boleh menggunakan gambar ini atau menggunakan gambar identitas sekolah, monggo boleh. Identitas sekolah yang panjenengan mungkin mempunyai gambar yang menarik terkait dengan sekolah panjenengan, yang di situ ada nama sekolahnya, misalnya foto kegiatan yang di situ menampilkan papan nama sekolah, monggo itu juga kami persilahkan. Jadi untuk logo atau gambar ini tidak paten harus gambarnya seperti ini, karena ini hanya contoh saja. Terus sekarang yang ditanyakan dari Bumul, jadi kalau yang tadi sebelum ke Bumul tadi, yang kata pengantar yang ini kan yang ini, nomor yang ini, kemarin yang merasa kesulitan. Yang ini kan nomornya kita mencari juga kesulitan, maka kami ganti yang tadi kami tampilkan. Untuk kata pengantarnya panjenengan ganti yang ini. Kurang besar nih Bapak Ibu. Yang pakai HP kelihatan enggak? Boten, Pak. Kecil-kecil. Ngeten. Nggih. Sudah terlihat ya? Nggih, sampun, Oke. Pak. Jadi yang kata pengantar, yang kata pengantar yang tadi sudah kami tampilkan, itu yang kemarin diunggah kan pakai yang ini. Pakai yang ini sehingga ini ada nomor yang masih kosong. Regulasi yang masih kosong sehingga kita juga sulit untuk mencari regulasi atau nomornya ini. Sehingga kami ganti yang tadi sudah kami sampaikan di depan. Oleh karena itu kata pengantarnya nanti panjenengan ganti yang ini, nanti setelah ini selesai kami unggahnya. Itu terus selanjutnya untuk yang pertanyaan Bumul. Jadi di sini ada bab 1. Bab 1 ada pendahuluan rasional, karakteristik di satuan pendidikan. Bab 2 visi misi dan tujuan sekolah. Bab 3 pengorganisasian. Bab 4 ini perencanaan pembelajaran, dan bab 5 penutup. Bab 4 perencanaan, bab 5 penutup. Nah, ini harusnya bab 5 nih Bapak Ibu ya. Harusnya bab 5. Terus tadi yang ditanyakan Bumul, kalau Pak. yang kan kemarin juga Pak Yanto yang ini toh Bumul. Nggih, lah bab 4-ipun judulipun dereng wonten, Pak. Menika dereng juduli. Oh, gitu. Coba kita lihat. Nggih, Pak gabungan ngoten, Pak. Nah, ini nanti panjenengan sesuaikan dengan daftar isinya ini. Jadi bab 1 pendahuluan, bab 2-nya ini visi misi dan tujuan. Untuk visi misi dan tujuan kemarin sudah kami jelaskan untuk membuat visinya bagaimana. Ini tidak perlu kami ulas. Lalu yang bab 3 itu pengorganisasian. Oh, baru ini bab 3 nih Bu harusnya. Bab nggih menika sampun bab 3, nika dados bab 3. Jadi bab 3 ya. Nggih, dugi nggih. Kalender ngoten Pak, lah ngandhape niku dereng enten bab ingkang bab lawan nika mendete saking napa? Saking ngandhap kalender niku Pak.
Bab 4-nya Napa saking ngandhap kalender niku ingkang niku wonten langsung rencana pembelajaran ngoten. Kula jelimet iki kok Mbak. Napa bibar niku mengke di ngandhap kalender napa? kula padosane. Oh, lah ini sudah bab 5 penutup. Berarti yang bab Bab 4 itu pun perencanaan rencana pembelajaran niku napa paringi bab sekawan ngoten nggih Pak. Niki njen kula kuwatir disesuaikan dengan tradisinya. Berarti ini belum masuk nggih. bab 4 kan perencanaan pembelajaran. Ngandhap kalender niku wonten judul A ngoten Pak niku. Lah niku kula lebeti bab 4. Lah menika Oh, napa niku berarti bab niku dados 4 harusnya masuknya di sini, nggih. Bab 4 masuknya di sini. napa mau Pak nginggil rencana pembelajaran mau. 4 itu perencanaan pembelajaran. Nggih. Ngandhap kalender, Pak. Ngandhapipun kalender menika. Itu yang ini. Nggih. Niku Pak kula. Ini kan kalender. Nggih ngandhapipun. Ngandhapipun Bawahnya di sini bab 4 berarti. Ya. nginggili ngandhap kalender niku kan wonten perencanaan pembelajaran Pak Cobi napa mriku di lah. Nggih niku Pak. Nggih. Perencanaan. Ngandhapipun kalender pas mau Pak. Cobi Pak. Nah, nggih niku napa nginggili niku Rencana. Oh, berarti nggih niki. napa niku masuk niku kula B ta Pak mriku. Kula gantos A ngoten niki. Napa niku? Napa leres napa mboten wong kula ragu Ini pramila diganti. itu. Ini bab 4 nggih. Bab Nggih. 4. Bab 4 napa Bu anune? Perencanaan pembelajaran. Perencanaan apa perencanaan? Perencanaan pembelajaran, Pak. Perencanaan. Nah, ini Nggih. nanti kan unggahnya lagi. Terus napa leres mboten niki kula paringi A ngoten. Ya, leres. Berarti ini A. Rencana pembelajaran. B asesmen ngoten Pak menika. B asesmen. Asesmen. Ya, B asesmen otomatis sudah B ini. B. Nah, pendampingan evaluasi menawi ngajeng wau ngoten. Nggih. Menawi sesuai Niki mungkin revisine, cara revisinya setelah kami revisi nanti kami unggah, kami sesuaikan begitu nggih Bapak Ibu. Nggih menawi ngoten sesuai kalih halaman depan wau 5 bab, Pak. Nggih, 5 bab berarti ini sudah 5 bab. Nggih. Bab yang ke-5 adalah penutup. Nggih. Terima kasih Bu diingatkan sehingga ini kegeliran kami dalam menyampaikan karena hal baru sehingga ini biar diketahui oleh semuanya. Nggih lah kula ngatih nggih. Nggih Pak, matur nuwun. Nyuwun ngapunten. Nggih. Barangkali yang lain monggo ada pertanyaan, kami persilahkan. Monggo. Atau mungkin nanti monggo nanti kalau setelah selesai kami tetap masih mengikuti sampai selesai.
Mungkin yang dapat saya sampaikan seperti ini, nanti bisa menyambung lagi barangkali ada pertanyaan atau tanya jawab dari rekan-rekan semua. Barangkali Pak Harto sudah bergabung Mas Dodi untuk memberikan penguatan dulu. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Sunarti yang sudah memberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sunarti yang memberikan pencerahan pada kami semua. Selanjutnya Pak Harto belum hadir Pak Ngali. Ya, saya lanjutkan. Untuk uploadnya itu sama dengan EKTSP yang tahun kemarin. Apakah ada yang baru dari operator SD ataupun yang pendampingan dari SD yang lain? Ada yang baru? Maksudnya yang baru ikut dalam cara mengupload ke OneDrive. Bagaimana teman-teman? Ada yang baru kah? Halo? Apa masih wajah-wajah yang lama? Mawang 3 wajah lama, Pak. Oh, nggih. Untuk Sidokarto 1 Semakar 2 masih yang dulu masih kok, Mas. Masih kok nggih. Masih kok. Nggih. Penonton. Dari Rejo 1 mungkin baru, Pak. Oh, nggih. Untuk pundi gini iki, Mas Sidokarto 1 kemarin Mas Joko nggih? Pak Yatno? Sidokarto 1 kemarin Mas Joko? Napa Pak Yatno? Betul Mas Joko. Oh, kemarin Pak Joko. Nggih. Nggih, nek ngoten saya buka dulu. Kalau nggih rada lali. Oh nggih. Sugeng dalu Pak Harto. Pak Harto sampun rawuh. Sugeng dalu Pak Harto. Nggih. Nggih, kalau wau sampun dipun bikak Pak Nardi. Oh nggih. Nggih. Mboten napa-napa kalau tak mengikuti mawon nggih. Nggih, panjenengan menawi wonten penguatan monggo kula semanggaken. Mboten sah Pak, lajeng mawon. Salak wengi kok. Oh nggih nggih. Nggih, nyuwun ngapunten nggih. Nggih. Langsung mawon nggih. Nggih. Untuk Bapak Ibu bisa dapat dilihat di layar. Jelas napa dereng? Jelas. Sampun nggih. Jelas. Nggih. Bisa Mas, sudah jelas Mas. Kelihatan jelas. Dari setiap SD seharusnya sudah memiliki OneDrive yang dari PDK Kabupaten Wonogiri kan nggih? Sampun nggih? Sampun Mas. Sampun, semua sudah. Karena kemarin semua sudah bisa mengupload.
file yang diunggah dalam kurikulum 2022 ini hampir sama nggih Pak Nardi, sama dengan yang EKTSP kemarin nggih? Sama Mas. Nggih. Nggih. Untuk pengesahannya nih kok di print dulu baru di suwun ke Asman baru diupload ya Pak? Ya, kalau yang itu tetap. Tapi kalau yang pengawas itu nanti pakai kemarin ada scan tanda tangan toh nggih, masih memiliki enggak masing-masing operator kurikulum. Oh, nggih. Kalau yang pengawas masih, itu nanti untuk Asman pengawas langsung di Tempel saja. Oke. Tanda tangan scan. Oh nggih. Tanda tangan Pak Nardi ini nanti ditempel saja. Ya. Dan mungkin komite dan dengan stempel monggo, kalau itu nanti uploadnya harus tanda tangan dan stempel asli, artinya stempel dasar begitu, monggo. Iya. Nggih, Pak. Kita lanjutkan. Untuk yang pertama berarti memintakan tanda tangan ke kepala dinas untuk disahkan, nanti di-scan, terus bisa di-upload ke OneDrive SD pastinya. Yang kedua, ini ada SK pengembang, bukan KTSP lagi ya. SK pengembang pada F1 yang kemarin kalau yang sudah pernah mengupload F1 sampai F9 kemarin, pun jelas nih untuk teman-teman, untuk format 1 F1 sampai F9 itu yang harus diupload. Untuk yang baru itu nanti bisa menyesuaikan saja, bisa sharing dengan teman-teman yang sudah pernah melakukan uploading ini. Nah, karena sama penguploadannya sama dengan yang tahun kemarin, jadi langsung saja apa yang ada yang perlu ditanyakan lagi, misalkan seperti kemarin Pak Daryatmo SD3 Girimarto itu apa itu nama kesulitan dalam membuka akunnya, lupa password. Apakah ada yang lupa passwordnya? Username password untuk setiap SD di OneDrive-nya yang dari dinas masih ada semua kan? Enggak, pripun niku? Dereng bisa melek. Sami jane niku. Matur sumaleh nggih. Dipatur sumaleh mungkin misalkan nanti kesulitan atau lupa passwordnya, nanti dimintakan kalau di sini itu yang handle Mas Ria atau Mbak Wahyu dari SD1 Sidoarjo. Sekarang menjadi di SD2 Kebon Agung atau Mas Ria. Kalau dari tim kreatif mboten anu ta Mas? Mas jadi tim kreatif mboten saged Pak amargi ingkang dipun ingkang damel akun khusus untuk PDK Kabupaten Wonogiri. Nggih. Nanti bisa ditanyakan di grup saja dan apabila nanti kesulitan insya Allah akan saya pandu. Untuk yang baru nanti di grup akan saya kirim ini filenya ini. Nanti apabila kesulitan, pasti kalau yang baru pasti agak kesulitan, nanti bisa sharing bersama-sama. Tapi ini sebagian besar ini sudah wajah-wajah lama Pak. Mungkin hanya beberapa sekolah saja. Selanjutnya, apabila semua sudah mengupload di OneDrive, jadi harus
menuju ke tim. Di situ di OneDrive itu ada Google Team. Nanti ada diklik timnya, nanti akan muncul. Berarti F1 sampai F9 itu harus diupload ke tim. Apabila sudah, saya carikan dulu. Nah, ini untuk masuknya ke Microsoft ya, 365 itu. Saya hanya mengingatkan kembali, kita buka OneDrive. Selanjutnya, ini membuat folder untuk F1 sampai F9. Itu dalam bentuk PDF. Nanti yang diupload semua itu dalam bentuk PDF, bukan dalam bentuk Microsoft Word, Excel dan sebagainya. Itu dalam bentuk PDF semua. Itu nanti di-scan, dirubah menjadi PDF. Ada dokumen 1, ada dokumen 1 nanti terdiri dari F1, F2, nah, seperti ini. Bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa. Ini masih di dalam OneDrive ya, masih di dalam OneDrive ini. Selanjutnya kita lanjutkan ke bawahnya. Buat folder lagi di dokumen 2. Dokumen 2 di situ ada contohnya seperti ini. Nama guru. Nama guru pertama kelas 1 siapa, kelas 2 siapa, kelas 3 siapa. Di dalam folder nama guru ini itu terdiri dari RPP, silabus, sampel saja. Misalkan RPP, misalkan 1 mapel. Kan tadi sudah disampaikan Pak Nardi, RPP-nya sampel saja. Untuk dokumen 2, sini ada silabus, dan ada verifikasi dokumen 2. Verifikasi dokumen 2 itu tentang silabus tersebut. Itu nanti untuk tahun yang kemarin itu bisa di copy paste saja, dirubah tahunnya. Nah, masih ada filenya untuk semua Bapak Ibu? Masih ada untuk tahun kemarin, bisa dilihat kembali, tarik kembali. Insya Allah masih. Ya. Nanti apabila ada kesulitan kita mengadakan meeting lagi. Nanti sekolah mana yang belum, insya Allah kita bantu. Seperti tahun kemarin pagi-pagi saja melakukan upload. Sama untuk dokumen 3 diberi nama guru pertama siapa. Nah, ini ada RPP dimasukkan dalam folder ketiga, dokumen 3. RPP salah satu mapel. Di situ nanti dilampiri verifikasi dokumen 3. Di situ ada F4. Seperti tahun kemarin seharusnya sudah mempunyai semua. Karena tahun kemarin semua sudah menggunakan EKTSP. Kita hanya mengulas sebentar. Kita lihat dokumen pendukung KTSP. Berarti yang kita upload nanti dokumen 1 terdiri dari F1, F2 tadi. Terus dokumen 2 tadi ada silabus dan verifikasi dari silabus itu F3. Terus dokumen ketiga berarti yang dimasukkan itu RPP setiap guru, sampelnya 1 mata pelajaran saja dan verifikasi F4. Pendukung KTSP ini, untuk dokumen 1
itu berarti ditambahi semua yang ada di ini selain ini. F1 SK pengembangan KTSP berarti ini nanti sebagai dokumen pendukung KTSP. Kita hanya mengulang saja, kan tahun kemarin sudah pernah mengupload semua. Sudah ingat sedikit-sedikit Bapak Ibu? Juga. Insya Allah Mas, kelingan. Iya. Nanti bisa sharing bersama-sama, apabila masih ada kesulitan, kita sharing saja, santai-santai saja. Tipnya, agar dokumen kurikulum Anda tidak tercampur antar tahun, maka Anda dapat membuat folder induk contoh KTSP 2020, kemudian di dalamnya diisi folder di atas. Berarti di dalam OneDrive yang kemarin sudah diupload berarti kan ada KTSP 2020, KTSP 2021 dan kita membuat folder lagi berarti kurikulum 2022 yang terbaru nih. Ini kurikulum Merdeka misalkan dibuat folder di OneDrive kita. Setelah itu, setelah semua sudah terupload, sudah berada di OneDrive, kita lihat. Kita mengirimkan linknya seperti kemarin, Ini ada bentuk panahnya ini, bisa terlihat, Nanti apabila di situ sudah diklik, copy link. Setelah itu kita send. Kita review kembali. Di copy. Kalau tidak, agar apa itu namanya? Agar tidak lupa, di Notepad atau di Word enggak masalah. Itu linknya itu kita copy paste dulu, ini link dokumen 1, link dokumen 2, link dokumen 3. Yang dokumen pendukung tadi itu jangan dibuat folder. Yang ini. Yang F1, F5, F6, F7, F8, F9 ini tidak usah dibuatkan folder. Ini di luar folder saja. Tidak dimasukkan dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Ini di luar foldernya. Tapi masih masuk di folder, misalkan tadi IKM 2022 gitu. Dimasukkan dalam satu folder utuh, itu terdiri dari dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dan niki di luar folder. Karena F1, F5, F6, F7, F8, F9 ini nanti di-upload bukan menggunakan folder. Setelah itu kita buka aplikasi tim. Karena apa? Karena file EIKM, kalau sekarang EIKM gitu, itu nanti juga membutuhkan Microsoft Teams. Seperti ini. Nanti di situ pasti ada tulisan Kecamatan Girimarto, terus SD apa. Kalau akunnya sudah siap kan nanti sudah secara otomatis akan tertulis sendiri di situ. Nah, setelah itu klik assessment. Nah, di situ nanti ada Kecamatan Girimarto. Di nomor 3, nanti ada kurikulum tulisannya. Kurikulum tanggal berapa? Nah, itu diklik. Ini merupakan
apabila kita masuk nanti sudah secara otomatis akan tersimpan sendiri bahwa itu merupakan terakhir yang kita buka. Apabila sudah masuk ke dalam asesmen, kita klik at work. Tetapi harus input daftar tenaga pendidik terlebih dahulu. Seperti tahun kemarin ada yang belum mengupload atau belum mengubah input daftar tenaga pendidik, jadi tidak sinkron. Untuk guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sudah masuk dalam dokumen 2 dan dokumen 3 tadi. Tetapi di dalam input daftar tenaga pendidik ini belum tertulis. Jadi belum terjadi sinkronisasi. Maka sebelum kita memasukkan pekerjaan kita tadi yang sudah kita upload ke OneDrive tadi, yang sudah di copy linknya tadi, nah kita harus memasukkan daftar tenaga pendidik ini terlebih dahulu. Nggih, sampun kemutan nggih Bapak Ibu, dhisik pun tahu ngalami. Nggih, kita lanjut. Tadi yang sudah kita copy paste tadi, yang di Notepad atau di Word, lah itu fungsinya untuk dikirim ke sini, at work, terus nanti ada web address, di copy paste di sini. Nah kita tuliskan di sini dokumen 1. Dokumen 1 terdiri dari, nanti akan saya kirim ini, panduannya ini. Nah, dari OneDrive ini tadi yang sudah diupload di OneDrive ini nanti akan bagaimana ya, akan kita masukkan ke tim dengan cara copy paste yang sudah kita ketik di Word atau di Notepad tadi. Nah, untuk dokumen pendukung KTSP terdiri dari F1 sampai F9 tadi, cara penguploadannya tidak menggunakan folder sendiri-sendiri, berbentuk file PDF semua. Apabila semua sudah terupload akan muncul seperti ini dengan syarat tenaga pendidik tadi sudah harus disesuaikan dengan tenaga pendidik yang terbaru. Disesuaikan dengan tenaga pendidik yang terbaru. Apabila ada perubahan per 1 Juli ini ada P3K, berarti yang dimasukkan yang tenaga pendidik yang terbaru itu. Untuk RPP-nya ataupun untuk silabusnya tadi dimasukkan sesuai dengan tenaga pendidik yang terbaru. Misalkan di sekolah yang ada P3K yang baru, misalkan dari SMP, bisa dimasukkan ke dalam dokumen 2 atau dokumen 3 tadi. Karena apabila tidak dimasukkan nanti tidak bisa terbaca. Apabila diverifikasi dari dinas itu belum betul, pasti ada notifikasi dari dinas. Apabila sudah terupload semua, file dapat diupload bertahap, tidak harus sekali langsung selesai. Jadi misalkan F1-nya itu sudah selesai bisa diupload, F2-nya itu belum, berarti tunggu dulu F berapa dulu yang sudah bisa diupload. Dokumen 1 belum selesai, tetapi dokumen 2 sudah selesai, bisa diupload. Mana yang lebih dahulu bisa diupload. Jadi tidak harus semua langsung diupload bersama-sama, tidak. Yang selesai yang dulu, yang mana itu bisa diupload terlebih dahulu. Catatan,
File dapat diupload bertahap, tidak harus sekali langsung selesai. Seperti yang saya katakan tadi. Yang kedua, pastikan file maupun link betul-betul berfungsi dan valid dengan cek satu-satu. Seperti tadi yang kita ketik di Word atau di Notepad tadi. Apabila semua sudah terupload di tim, Microsoft Team tadi, tune in. Pun kemutan nggih, dhisik tune in ki apa ngoten nggih? Tune in. Apabila sudah yakin, tune in. Tetapi apabila masih ada yang perlu direvisi, masih ada yang perlu diperbaiki, segera klik undur tune in. Karena apabila sudah terverifikasi, kita perlu menghubungi operator dari Dinas Pendidikan. Karena apabila sudah terverifikasi, kita harus mengulang lagi, ya, menghubungi dari Dinas Pendidikan untuk undur turn in, ya, agar bisa bagaimana diedit lagi gitu. Mantan. Kita lanjutkan. Kita hanya mengulang saja. Setelah itu, apabila sudah kita kirim, sudah turn in, apabila sudah yakin, tidak usah diklik undur turn in, ya. Tidak usah diklik lagi turn in-nya. Dibiarkan saja. Terus buka di tab yang atas, itu ada post file, class notebook, assessment, grade. Kita lihat grade. Misalkan ada kurikulum kita tadi sudah kita upload dan sudah dikembalikan, itu sudah ada 100 poin. Berarti sudah selesai dan sudah benar. Apabila di sini kurang dari 100, berarti masih ada yang kurang. Berarti kita uploadnya belum semua kita upload. Kalau ada di sini return, berarti sudah divalidasi dan mendapatkan poin 100 ini, berarti sudah dianggap benar. Apabila sudah mendapatkan 100 poin, berarti sudah selesai. Nah, ada rubriknya. Di sini ada validasi dokumen KTSP. Kita klik. Tetapi juga menunggu proses, tidak langsung pas saat kita tune in langsung muncul 100, enggak. Kita akan masih menunggu dari verifikasi dari dinas. Nih. Kita lihat feedback-nya. Balasan dari operator dinas, saya bacakan contohnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten melakukan validasi dokumen dan menyetujui pengesahan KTP dengan nomor KTSP nomor surat seperti ini. Apabila ini sudah tervalidasi. Nonton. Sambil mengingat, terus sambil mencari filenya. Oh, dhisik kan filenya nanti kan seperti itu. Perhatikan feedbacknya. Apabila disetujui maka diberikan rekomendasi pengesahan. Tetapi jika perlu revisi silakan tombol undur turn in. Kita lihat di sini. Jika perlu revisi, berarti di sini di feedback dari Dinas Pendidikan ini bahwa pengesahannya masih perlu ada revisi, masih perlu diperbaiki, berarti diklik turn in ini tadi. Turn in again ini tadi ya. Nah, apabila sudah selesai ya diklik lagi turn in again. Pokoknya jangan sampai ada tulisan undur turn in. Apabila undur turn in berarti belum terkirim sampai dinas.
Nah, seperti itu. Pun kemutan nggih Bapak Ibu sedikit-sedikit nggih. Kita lihat selanjutnya. Apabila sudah valid, ya, apabila sudah valid, tulisannya semua unsur terpenuhi. Apabila belum valid, tulisannya memerlukan pembenahan dokumen. Nah, pembenahan dokumen nanti munculnya pada feedback yang di atas ini tadi. Nah, feedback yang di atas ini tadi. Ini yang perlu dibenahi apa kan seperti itu. Ya. Pasti akan muncul balasan dari dinas tentang revisi penguploadannya. Atau misalkan kemarin ada penulisan yang salah itu juga dikembalikan. Apabila sudah semua terpenuhi, ya, semua unsur terpenuhi, di sini ada weight, tulisannya weight 25%, ini belum sempurna. Jika di sini sudah 100%, berarti sudah valid. Oke. Pun kemutan sedikit-sedikit. Apabila belum valid, berarti masih kurang dari 100 poin. Apabila mau membenahi, ya, tadi kan ada tulisan turn in, ada tulisan undo turn in. Nah, itu diklik